Siapa yang tidak kenal Samsung? Salah satu brand handphone yang semua orang tahu. Hampir mungkin 80% atau 90% orang di dunia ini tahu. Dan ada juga yang sedang menggunakan. Dari handphone yang simple banget, cuma punya satu kamera. Kemudian sampai berkembang seiring dengan perkembangannya teknologi tentunya ya. Fitur-fitur canggih, 4 kamera, 5 kamera, tahan air, tahan debu, luar biasa banget. Brand yang worth it banget. Handphone yang keren banget. Gadget yang oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, semangat pagi tentunya. Brand ini didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938 sebagai perusahaan dagang. Nah, sekarang kantor pusatnya ada di Samsung Town di Seoul, Korea Selatan. Sebenarnya waktu awal didirikannya perusahaan ini, mereka berekspansi terhadap sektor makanan, asuransi, sekuritas, retail, dan tekstil. Tapi karena terus berkembang berjalannya waktu, tepat di tahun 1960-an, kita berekspansi terhadap dunia elektronik, masuk ke pembuatan kapal dan konstruksi. Nah, 3 bidang usaha ini akhirnya menopang pertumbuhan perusahaan ini sampai di level di tahun 1990-an, ketika Samsung terus mengalami peningkatan dalam sisi atau dari sisi penjualan, terutama untuk produk ponselnya. Nah, tahukah kita bersama, tahukah Anda, tahun 2020 Samsung merupakan merek atau nilai merek tertinggi nomor 8 itu di dunia dengan pendapatan hampir 1.082 miliar dolar. Itu angka luar biasa dan gede banget. Artinya memang Samsung itu dipercaya sampai di seluruh dunia. Nah, ada satu firma riset Canalys Smartphone Market di kuartal pertama di tahun 2021 ini. Ada perkembangan sekitar 27% dari tahun 2020 terakhir, bahwa seluruh dunia ada pengiriman worldwide smartphone shipments itu sekitar 347 juta unit. Nah, 22% dari total keseluruhannya, atau sekitar 76,5 juta, itu adalah Samsung. Baru kemudian disusul Apple, Xiaomi, Oppo, Vivo, dan lain-lain. Artinya adalah, kembali lagi ya, kita berbicara mengenai data dan fakta yang terjadi, memang orang-orang yang ada di dunia percaya dengan brand yang satu ini. Nah, kenapa sih bisa sampai penjualannya seperti itu? Kemudian orang-orang tahu nih brand seperti ini, handphone ini, gadget ini. Simple banget jawabannya, itu karena sosial media. Sosial media mulai dari Facebook, WhatsApp, bahkan YouTube, video yang tadi kita lihat sama-sama ya. Kemudian banyak media sosial lainnya yang mempromosikan brand tersebut. Samsung punya Instagram, punya Twitter, punya YouTube tadi, kemudian punya Facebook, sampai punya Samsung Service lewat WhatsApp yang ada di Indonesia. Lalu kita lihat, kita berbicara mengenai kelebihan atau kekuatan daripada Samsung sendiri lewat promosi media sosial. Kita nggak perlu ragukan lagi ya bahwa teknologi yang mereka itu mutakhir, keren banget, dari kamera, kualitas LCD, speaker, suara, sistem, itu udah kualitas wahid. Tapi di balik itu semua, dalam peran media sosial untuk mempromosikan iklan mereka sehingga diketahui oleh halayak ramai, salah satu yang menjadi kekuatannya adalah tentu saja praktis. Dapat diakses di mana saja loh, dan kapan saja, karena berarti media sosial. Kemudian lebih murah karena tidak perlu menyewa toko, ya. Kemudian jangkauannya sangat luas, lokal, interlokal, hingga internasional. Dan tentunya ya, dari peran media sosial ini yang mereka gunakan, semua kreatif. Videonya inovatif, keren, konsisten dalam hal produk maupun promosi-promosi lewat iklan. Dan di samping itu juga memang tetap ada kekurangan yang bisa kita timbang, bisa kita pertimbangkan lah mengenai ongkos kirim tentu saja ya. Kemudian lama pengiriman akibat mungkin bencana alam atau kendala-kendala teknis yang tidak dapat kita prediksi. Dan tetap itu jarang terjadi sih, tapi memang ada kemungkinan itu akan terjadi. Dan ada human error juga, barang tidak sesuai saat pengiriman, apakah saat pengiriman
tertumpuk atau mungkin seperti apa, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi kan bisa diminimalisir. Nah, kalau kita berbicara mengenai peluang yang dapat terjadi ya lewat promosi ini, promosi media sosial dari salah satu perusahaan ini, Samsung, tentu saja yang pertama mereka dapat bekerja sama secara online dengan perusahaan-perusahaan online shopping, kemudian perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh dunia. Karena akan membantu juga ketika mereka bekerja sama yang mungkin ada acara, dapat handphone Samsung gratis. Itu bisa jadi meningkatkan daya tarik bahwa oh iya ada handphone secanggih ini ya Samsung. Akhirnya tujuannya membantu meningkatkan penjualan dan promosi produk kepada orang-orang atau halayak ramai. Dan sudah pasti ya intinya adalah populer, dapat dikenal oleh halayak ramai. Sebanding dengan kreativitas yang mereka lakukan dalam segi promosi, ini akhirnya membuat orang-orang menggunakan brand tersebut. Karena imbas dari iklan yang mereka sebarkan di berbagai media sosial. Dan tentunya mereka up to date. Dan ancaman-ancamannya memang selalu ada, yaitu kompetitor ya dalam hal ini brand-brand lain mempromosikan produk di media sosial. Kemudian jangkauan media sosial mereka yang gunakan lebih variatif. Contoh, ada TikTok, ada Telegram, kemudian sekarang ada Clubhouse, ada Snap Video juga ada yang lain-lain. Nah, dan tentunya kita tidak bisa pungkiri kalau semua lewat media online selalu ada penipuan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan perusahaan atau brand terkait. Ini perlu dan patut untuk selalu diperhatikan karena banyak kejahatan-kejahatan cybercrime juga yang merupakan imbas dari peran media sosial tersebut, dan ini perlu banget untuk diperhatikan sehingga Samsung sendiri tidak akan dicemarkan nama baiknya begitu saja oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya adalah kita sampai pada kesimpulannya. Menggunakan media sosial sebagai perantara promosi produk memang dalam hal ini Samsung sangat membantu penjualan produk mereka secara signifikan loh. Kemudian meskipun dengan berbagai kekurangan menyangkut aspek teknis yang memungkinkan dapat terjadi, tidak serta-merta membuat kita lupa akan kelebihan dari penggunaan media sosial dan penggunaan handphone itu sendiri, kelebihan handphone itu sendiri dalam bisnis perusahaan. Dan Samsung merupakan salah satu brand handphone atau gadget terbaik yang ada di dunia dengan berbagai kelebihannya. Dan yang terakhir, sementara analisis pasar mengenai produk untuk mencari sebuah peluang terus dilakukan, namun ada baiknya tetap mengingat, ada baiknya tetap mengingat bahwa semua kesuksesan atau sebuah kesuksesan tidak akan luput dari sebuah ancaman atau penipuan dan penyalahgunaan merek atau brand oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Ini merupakan saran ya dari saya secara pribadi, adalah tetap konsisten dan kreatif dalam mempromosikan iklan melalui media sosial. Dan yang kedua adalah Samsung perlu mengembangkan media sosial yang lebih variatif dalam hal ini yang saya bilang tadi. Realme bisa lewat TikTok, Oppo bisa lewat TikTok juga, Telegram, kemudian Apple Clubhouse. Dan mungkin masih banyak brand-brand lain yang lebih variatif dalam hal ini, bukan up to date ya, variatif. Jadi Samsung perlu untuk meningkatkan dan mengembangkan penggunaan media sosial mereka, peran media sosial mereka untuk mempromosikan produk-produk tersebut. Demikian, tentu saja ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, Om. Shanti Om. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Tuhan Yesus berkati.